Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kembali di hari yang baru ini, kami ada sebagaimana ada, kami sadari hidup kami semua karena anugerah Tuhan. Terpuji hanya bagi namamu, tolong kami semua ya Tuhan untuk dapat membaca firman, merenungkannya, dan kami dapat menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat, Bapak Ibu saudara-saudara, pagi hari ini kita akan membaca firman Allah yang terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-9. Kita akan baca mulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-5. Mazmur pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena engkau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh, dan binasa di hadapanmu. Sebab engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil engkau duduk di atas tahta. Puji Tuhan. Ayat-ayat ini kita telah baca bagaimana Daud berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Tentunya ada alasan bagi Daud kalau ia berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ini merupakan pengalaman dari Raja Daud ketika dia dikejar-kejar akan dibunuh. Inilah yang menjadi pengalaman Daud. Dia tidak membalas atau dia tidak melakukan hal-hal yang menurut banyak orang itu haknya Namun Daud tidak membela diri. Dan dia boleh mengatakan aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena ia boleh mengalami pertolongan Tuhan. Dia tidak lari kepada manusia. Walaupun dia punya pasukan yang banyak. Tapi dia tidak andalkan hal itu. Dia datang kepada Tuhan dan ia mendapatkan pertolongan. Daud mampu bertahan di tengah tekanan yang hebat. Dia dikejar-kejar akan dibunuh. Nah, di sini kita lihat Daud bisa atau dapat bertahan di tengah-tengah tekanan yang hebat ketika dia dikejar akan dibunuh. Apa rahasianya? Pertama kita lihat karena Daud mampu menjaga sikap hatinya. Kita bisa lihat ketika Daud bersyukur, dia katakan aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Itu dia dapat lakukan di tengah-tengah tekanan. Demikian juga kita sebagai manusia biasa, kita banyak mengalami tentunya ada tekanan-tekanan, ada masalah-masalah, ada persoalan-persoalan. Namun mari kita belajar kepada Daud, dia mampu bertahan di tengah-tengah tekanan yang hebat. Dia dikejar-kejar akan dibunuh namun dia mampu menjaga sikap hatinya sehingga ada ucapan syukur. Dengan segenap hati dia sampaikan kepada Tuhan, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Perbuatan Tuhan yang ajaib itulah pembelaan Tuhan, itulah penjagaan Tuhan. Tuhan tahu isi hati Daud. Daud mampu untuk menjaga sikap hatinya. Dia tidak dendam kepada orang yang akan membunuhnya, yang mempunyai niat jahat. Dia tidak punya sikap hati untuk menendam.
tapi dia punya sikap hati atau respon hati ya, yang mampu untuk mengucap syukur. Artinya dia serahkan semua kepada Tuhan. Kalau kita baca dalam Mazmur 9 ayat yang ke-11 ya, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Inilah ya yang diperbuat oleh Raja Daud. Dia mengenal nama Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dan dia katakan, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Walaupun ada tekanan, walaupun ada masalah, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap memuji Tuhan ya. Nah, di sini kita lihat respon hati yang benar itu membuat ya kita akan tetap mengucap syukur, karena kita ingat ya, kita ini hanya debu, tapi ada Tuhan yang hebat dan luar biasa. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Puji Tuhan. Mari kita belajar kepada Daud untuk tidak mengandalkan ya kekuatannya, mengandalkan manusia, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia mau bersyukur ya, dia mampu bertahan di tengah tekanan yang hebat, dia mampu menjaga hatinya. Mari kita juga demikian ya, kita tetap menjaga hati. Ada respon hati yang benar yang membuat kita mampu mengucap syukur, karena kita tahu ada Tuhan yang membela, ada Tuhan yang menjaga ya. Terpuji hanya bagi nama Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama Mazmur 42 ya. Saya ingin kita baca sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 42, kita akan lihat ya ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Oh, luar biasa, puji Tuhan ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Ini ya rahasia atau kunci yang kedua. Mari kita tetap berharap kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita tetap berharap karena kita tahu penolong kita adalah Allah kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan membuat saudara dan saya semakin lagi ya mengasihi Tuhan dan tetap setia mengiring Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepadanya. Sebab dialah yang dapat menolong saudara dan saya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Di hari yang baru ini, kembali firman-Mu mengingatkan kami semua. Biarlah kami tetap mengucap syukur. Ada pujian dari bibir mulut kami, walaupun mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah. Sebagai manusia ya Tuhan, kami mohon kepadamu kekuatan Allah Roh Kudus untuk memampukan kami semua bertahan, untuk memampukan kami semua untuk tetap berharap, bersandar kepadamu, percaya kepadamu bahwa pertolongan datang dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpuji hanya bagi nama-Mu. Engkau yang memberkati umat-umat-Mu, baik umat-umat-Mu ya Tuhan, yang bersekolah, anak-anak-Mu yang bersekolah. Engkau yang menjaga, memelihara mereka. Engkau juga ada ya Tuhan, senantiasa
memperhatikan hidup mereka, dan Engkau yang membuat mereka berhasil. Baik juga umat-umat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan. Tuhan, kami hanya berharap sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tolong kami semua ya Tuhan, untuk tetap berharap dan bersandar kepadamu, mengenal Engkau, percaya kepadamu. Maka kami percaya kami akan mengalami berkat-berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Terpuji hanya bagi nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.